Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan jalla sya'nuhu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat, al ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Fadilatul Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dan sekaligus kita membaca syarah dari pembahasan ini, yaitu kitab Arba'in yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Kita masuk di halaman ke-7. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yakni Imam An-Nawawi. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah awal muqaddimah dari An-Nawawi rahimahullah. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha merahmati. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yakni dialah Rabb alam semesta. Qayyumis samawati wal ardin, yang dialah zat qayyum, yang mengurusi dirinya sendiri dan juga mengurusi makhluk-makhluknya, yang mengurusi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini bermakna qayyum. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, dialah Rabb zat yang mudabbir, mengatur al khalaiq ajma'in, seluruh makhluk-makhluknya. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim minal mukallafin, dialah zat yang mengutus rasul-rasul, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Yang Allah mengutus para rasul itu ilal mukallafin, kepada orang-orang yang sudah mukallaf, sudah terkena beban syariat, telah wajib untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, yaitu rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka untuk memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan penjelasan terhadap syariat-syariat agama Islam ini. Biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin, tentunya dengan dalil-dalil al-qat'iyyah yang pasti, wa wadihatil barahin, dan juga dengan penjelasan yang sangat gamblang, bukti yang sangat nyata, yang sangat jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, aku memujinya, yakni memuji Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memohon kepada Allah tambahan dari keutamaan, kemuliaan serta karunia-Nya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahar, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, al-wahidul qahar, dialah yang maha satu dan maha memaksa para makhluknya, maha berkuasa terhadap para makhluknya.
Al-Karimul Ghaffar, yang maha mulia lagi maha memberikan ampunan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, utusannya. Wa habibuh wa khaliluh, kecintaannya dan kekasihnya. Nah, ini seperti apa yang telah berlalu dari pendahuluan Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Penjelasan, penegasan bahwa Muhammad SAW hanyalah hamba dan utusan Allah, dan dia adalah orang yang Allah pilih sebagai kekasih dan kecintaan Allah Azza wa Jal. Afdalul makhluqin. Dan Imam An-Nawawi di sini memberikan sifat kepada beliau bahwa Nabi Muhammad itu adalah afdalul makhluqin, makhluk yang paling afdal. Al-mukarram bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan dengan Al-Qur'an Al-Aziz, yang mulia. Al-mu'jizatul mustamirratu ala ta'aqubis sini, yang mana Al-Quran itu menjadi mu'jizat, ya, al-mustamirrah, yang terus menerus, ala ta'aqubis sini, walaupun tahun silih berganti. Dari zaman Nabi Muhammad setelah penurunan Al-Quran sampai tahun berganti terus menerus ila yaumil qiyamah, maka Quran itu akan menjadi bukti mu'jizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain memiliki mukjizat, tetapi mukjizat mereka selesai, berhenti sampai mereka meninggal dunia. Adapun Nabi Muhammad al-mukarram bil Qur'anil Karim, beliau dimuliakan dengan Al-Qur'an Al-Aziz, yang mulia, yang menjadi mukjizat yang terus-menerus ada dan disaksikan oleh kebanyakan manusia sampai tegaknya hari kiamat. Wa bi sunanil mustadirati lil mustarsyidin. Dan juga Nabi Muhammad membawa sunnah-sunnah al-mustadirah, yang menerangi lil mustarsyidin, bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Bagi siapa yang menginginkan petunjuk yang terbaik, maka pasti sunnah akan menerangi mereka. Makanya kata Nabi, taraktukum 'alal bayda, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Nabi meninggal dunia dalam keadaan kita sudah diterangi dengan sunnah-sunnah Nabi bagaikan cahaya yang sangat putih terang benderang. Lailuha kanahariha, yang mana di malam harinya kata Nabi itu sama seperti siang harinya. La yazighu anha illa halikun, tidak ada yang menyelisihi sunnah yang dibawa oleh Nabi kecuali pasti dia akan binasa. Orang yang menginginkan petunjuk pasti dia akan mendapatkan sunnah. Seperti kisah masyhur, ya, seorang ulama yang bernama Syekh Al-Allamah Muhammad bin Jamil Zainun rahimahullah. Seorang ulama yang beliau wafat sekitar tahun 2010 atau 2009. Masih baru-baru saja. Dan dikisahkan oleh para ulama bagaimana Syekh Muhammad bin Jamil Zainun ini mencari petunjuk kebenaran. Beliau pernah masuk di kelompok-kelompok sufi, pernah bergabung di jamaah tabligh, pernah bergabung di tarekat-tarekat. Dan akhirnya, ya, pada suatu saat beliau datang ke Saudi Arabia dari negerinya, dari kota Suriah, bertemu kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dia bertemu dengan Syekh bin Baz dari kota Suriah, ya, tempat beliau. Datang ke Saudi Arabia bertemu Syekh bin Baz. Ternyata di sanalah beliau mengenal bagaimana sunnah yang sebenarnya. Selama ini beliau mencari yang mana yang benar, yang mana yang benar. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi orang yang menginginkan petunjuk pasti dia akan mendapatkan petunjuk tersebut jika hatinya betul-betul tulus untuk mendapatkan kebaikan. Al-makhsusu bi jawami'il kalim, yang lebih luar biasa lagi, Nabi Muhammad ini diberikan sifat beliau dikhususkan bi jawami'il kalim, dengan diberikannya jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat namun maknanya sangat luas. Makanya jarang kita dapati Nabi SAW itu banyak bicara. Kita dapati beliau SAW hanya mengucapkan ucapan singkat, namun maknanya bisa termasuk menjadi poros agama Islam seluruhnya. Wasamahatid din, dan Nabi Muhammad SAW beliau diberikan kekhususan membawa agama
samahatid din. Samahah itu artinya agama yang penuh dengan kelapangan dan kemudahan. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan kemudahan serta memberikan kelapangan dan memberikan solusi untuk segala problematika yang didapatkan oleh setiap hamba. Ini Islam. Coba lihat, orang yang tidak mampu sholat berdiri, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, boleh sholat duduk. Ketika seorang yang terkena penyakit bawazir, penyakit ambeien, ya, dia mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kuntu ana bi bawazir. Sesungguhnya aku terkena penyakit ambeien, katanya. Maka bagaimana aku sholat ya Rasulullah? Aku merasakan sakit. Kata Nabi apa? Sholli qa'imah. Tetap engkau sholat dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' atau fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau engkau tidak mampu maka duduk. Itu menunjukkan kemudahan. Gak mampu berdiri sholat, silahkan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambi. Kalau gak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka kata Nabi, silahkan sholat dalam keadaan berbaring. Kemudahan yang lain, orang yang bermusafir, Allah berikan keringanan kepada mereka untuk jamak dan qashar, menggabungkan antara dua waktu sholat dan mengqashar, meringankan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula orang yang tidak bisa terkena air, Allah berikan keringanan untuk bertayammum. Ya, setelah Allah sebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang demikian dan demikian keadaannya, kemudian Allah katakan falam tajidu ma'an, kemudian dia enggak dapati air, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, hendaknya dia bertayammum dengan tanah yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min, hendaknya dia mencuci, hendaknya dia mengusap dari wajahnya dan telapak tangannya. Itu menunjukkan kemudahan, dan sangat banyak lagi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ini ma'asyiral ikhwah, namanya agama samahatud din, agama yang penuh dengan kelapangan dan kemudahan. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala sairin nabiyyin wal mursalin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sairin nabiyyin wal mursalin, kepada seluruh para nabi dan para rasul, wa ali kullin wa sairis shalihin, kepada keluarganya dan seluruh orang-orang yang berbuat baik. Ini mukaddimah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Diberikan penjelasan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Qala asy-syarihu waffaqahullah. Beliau mengatakan ibtada al-musannif rahimahullah bi kitabihi bil basmalah. Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan mengucapkan basmalah. Dan basmalah ini artinya bismillahirrahmanirrahim. Bedakan dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah itu artinya bismillah. Seperti Nabi SAW mengajarkan kepada seorang anak kecil untuk sebelum makan mengucapkan tasmiyah. Ya ghulam sammillah. Wahai anak kecil, kata Nabi, ucapkanlah tasmiyah sebelum engkau makan. Maka ketika makan, seorang baca tasmiyah, bukan basmalah. Dia baca bismillah, bukan baca bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ketika Nabi SAW menyembelih hewan kurban, maka Nabi SAW yusammi wa yukabbir. Nabi bertasmiyah dan bertakbir. Itu menunjukkan Nabi mengucapkan bismillah baru takbir, Allahu Akbar. Jadi bukan waktu menyembelih itu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak. Tapi kalimatnya, kata Anas bin Malik, Nabi menyembelih yusammi wa yukabbir. Beliau bertasmiyah, ucapkan bismillah dulu, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Jadi kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah seorang mengucapkan bismillah saja. Wasyahadatu lillahi bitauhid, dan bersyahadat kepada Allah dengan menyebutkan tauhid, pengesaan, penghambaan kepada Allah. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dan juga persaksian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah pembawa risalah, utusan dari Allah. Tsumma shalla wa sallama alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin.
wa ala kulli wasairus salihin. Kemudian salawat dan salam beliau doakan kepada para nabi dan para rasul dan kepada seluruh orang-orang saleh. Tsumma qala syarih wa haula'il arba' al-madhkurat min adab at-tasnif. Maka 4 perkara ini merupakan adab dalam mengarang buku. Jadi kalau kita mengarang buku, yang pertama harus ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu untuk memulai. Segala perkara yang kita lakukan, jika itu adalah perkara yang punya kepentingan kebaikan di dalamnya, hendaknya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi SAW, kullu amrin dhi balin alladhi la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta' wa fi riwayati abtar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap perkara yang punya kepentingan, ini kita mau nulis buku, atau kita mau belajar, atau kita mau pergi belajar, atau kita mau pergi bekerja, atau kita mau mencari sesuatu yang bermanfaat. Semua perkara yang punya kepentingan dan seseorang memulainya tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka perkara itu pasti terputus. Wa fi riwayati abtar, dalam riwayat lain perkara itu pasti gagal. Di ma'asyiral ikhwah, pasti gagal. Maka ucapkan bismillah, itu adab pertama. Yang kedua, adab dalam mengarang sebuah karangan, yaitu memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Karena tidak akan sempurna karangan kita, baik itu karangan duniawi ataupun karangan ukhrawi, kecuali dengan nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat mana saja yang kalian dapat, pasti itu dari Allah. Itu kedua. Yang ketiga, ya, seorang yang menulis buku hendaknya dia bersyahadat kepada baginda Nabi SAW, menyaksikan atau mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Dan yang keempat, kita mendoakan ya keluarga beliau serta orang-orang soleh yang lainnya untuk mendapatkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, serta mendoakan salawat dan salam juga kepada Nabi SAW. Musyiran ila maqsudihi min jam'i hadzal kitab. Dan beliau mengisyaratkan, Imam An-Nawawi, beliau mengisyaratkan maksud beliau mengumpulkan buku ini. Jadi buku Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah kumpulan dari hadis-hadis Nabi SAW yang beliau kumpulkan menjadi satu paket. Jadi tujuannya, kata beliau, wa huwa batighaa'uhu jam'ul ahadits al-mawsufati bi annaha min jawami'il kalim. Yaitu beliau ingin mencari-cari dari hadis-hadis yang mendapatkan label jawami'ul kalim. Jadi 40 hadis ini bisa dikatakan di dalamnya kumpulan hadis-hadis Nabi yang sedikit konteksnya tetapi maknanya sangat luas. Hadis Nabi itu banyak, ribuan, bahkan jutaan. Ini ma'asyiral ikhwah. Tetapi dari semua itu maka dikumpulkanlah oleh Imam An-Nawawi, tujuannya agar beliau mengumpulkan sesuatu yang bentuknya jawami'ul kalim. Walaupun ucapan Nabi SAW itu keumumannya jawami'ul kalim, tetapi 40 ini adalah sesuatu yang ya bisa menjadi hal yang mestinya kita hafal karena hadisnya singkat dan maknanya sangat luas. Kemudian kita berpindah di halaman ke-8. Mulawwihan ila dzalika bi ibaratin latifatin. Dan beliau menjelaskan hal itu bi ibaratin latifah, dengan ungkapan yang sangat baik. Ya. Fi qawlihi al-makhsusu bi jawami'il kalim. Dan beliau mengkhususkan, atau Nabi SAW dikhususkan dengan jawami'ul kalim. Jadi Nabi menyampaikan hadis dalam hadis arba'in ini itu dengan ibarah ungkapan yang sangat baik, yang sangat mudah. Al-jami'u minal kalim, adapun makna jami' al-kalim, makna jawami'ul kalim, ma qalla mabnahu wa jalla ma'nahu. Itu maknanya. Ma qalla mabnahu, apa yang sedikit redaksinya, wa jalla ma'nahu, tetapi maknanya sangat meluas.
Ini yang dikatakan al-jami' minal kalim. Fahuwa jami'un baina kaunihi qalilal mabani jalilal ma'ani. Dan dia adalah kumpulan konteks yang sedikit namun maknanya sangat banyak. Ini sebagian para ulama ada yang Allah berikan nikmat demikian yang bisa menyerupai Nabi. Di antara para ulama rahimahumullah, Allah berikan nikmat kepada mereka berucap sedikit namun maknanya sangat meluas. Inilah yang dikatakan dengan ilmu bayan, kelebihan yang Allah berikan dalam penjelasan. Ada sebagian orang yang dia sangat cerdas, memiliki ilmu yang banyak, tetapi ketika menyampaikan, menjelaskan ke orang lain, orang sangat sulit untuk memahaminya. Ini menunjukkan nikmat Allah itu diberikan kepada hamba sesuatu dan sebagiannya tidak Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, yang patut bagi kita adalah kesyukuran. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kita syukuri. Sebagian orang ada yang tidak banyak hafalannya. Hafalan hadisnya berapa? Hanya 20, 30 hadis. Hafalan Quran berapa? Hanya juz 30. Tapi luar biasa. Kalau menjelaskan hadis sangat lincah, sangat paham maknanya orang. Kalau dia menjadi imam di sebuah masjid, orang-orang akan senang dengan suaranya. Padahal hafalannya sedikit. Ini ma'asyiral ikhwah, beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita sangat banyak di antara mereka yang mendapatkan nikmat jawami'ul kalim ini. Ini adalah sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jawami'ul kalim allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naw'an. Dan yang dikatakan sebagai jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi itu ada dua. Ada dua jawami'ul kalim milik Nabi. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, ahaduhuma Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Sekarang saya tanya, Al-Qur'an ini dari mana turunnya? Dari Allah. Al-Kalam Al-Munazzal, ucapan yang Allah turunkan melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi menyebarkan, menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada para sahabat, kepada orang-orang yang ada di zaman tersebut. Maka ketika Nabi menyampaikan, itulah yang disebut jawami'ul kalim. Al-Quran itu melingkup seluruh ilmu, melingkup seluruh pembahasan, dan semua aspek-aspek kehidupan, bahkan yang belum muncul di dunia ini, semua itu telah dibahas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Itu menunjukkan jawami'ul kalim Nabi yang pertama adalah Al-Quran, singkat namun maknanya sangat meluas. Yang kedua, wal akhar, dari jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Nabi selain Al-Quran, ma sadaqa alaihi al-wasfu al-mutaqaddimu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu qalilal alfadhi jalilal ma'na. Yaitu apa yang cocok mendapatkan al-wasfu, mendapatkan label, sifat al-mutaqaddimu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berlalu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari apa-apa yang sedikit lafadznya dan sangat agung meluas maknanya. Jadi ucapan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi serta hadis-hadis Nabi itu merupakan jawami'ul kalim. Selesai dari muqaddimah yang pertama dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kita berpindah di halaman yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi melanjutkan kitab beliau. Ini kita belum masuk hadis ini ya ikhwan. Kita belum masuk hadis. Ini masih pendahuluan-pendahuluan. Dan beliau akan sebutkan di sini kenapa beliau mengarang kitab Arba'in itu 40. Bukankah masih banyak hadis-hadis yang lain yang singkat tapi maknanya padat? Ini akan disebutkan oleh beliau nanti. Ya. Amma ba'd, kata Imam An-Nawawi, adapun sesudah itu, faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, an Abdullah bin Mas'ud, an Mu'adz bin Jabal, an Abi Darda, wa bin Umar, wa bin Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dan sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai semuanya. Min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at. Dari jalan yang banyak dan riwayat yang beraneka ragam. Tadi beliau sampaikan pendahuluan hadis yang lengkap sanadnya sampai kepada Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda. Imam An-Nawawi memulai pendahuluan kitab Al-Arba'in ini dengan membawakan hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah faqihan 'aliman. Kata Imam An-Nawawi, beliau membawakan hadis Nabi. Nabi bersabda, man hafidha min ummati arba'ina haditha. Siapa saja dari umatku, perhatikan kalimat man. Man di sini tufidul umum, dia bermakna umum. Siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kulit hitam, kulit putih, dari suku bangsa mana saja, siapa saja, kata Nabi, hafidha ala ummati, yang menghafal dari kalangan umatku arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari perkara agamanya. Ini bukan disuruh hafal hadis tentang urusan orang lain, tapi siapa yang menghafal hadis 40 hadis seputar agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha, maka Allah akan membangkitkan penghafal tersebut pada hari kiamat fi zumratil fuqaha, bersama rombongan para ahli fiqih wal ulama, dan juga bersama rombongan para ulama. Ini luar biasa keutamaan ini. Siapa yang tidak ingin untuk dibangkitkan bersama rombongan para ulama-ulama ahli fiqih dan para alim ulama, orang-orang yang berilmu, yang mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah faqihan 'aliman. Dalam riwayat lain disebutkan Allah akan bangkitkan dia penghafal 40 hadis tadi, ya, faqihan 'alima, dalam keadaan faqih dan dalam keadaan alim, bersama ulama-ulama ahli fiqih dan ulama-ulama yang alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan dalam riwayat Imam Abu Darda, kata Nabi, barang siapa yang menghafal 40 hadis tentang agamanya, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Ini ada tambahan. Sementara saya, kata Nabi, untuknya sebagai pemberi syafaat dan sebagai orang yang menyaksikan dia pada hari kiamat. Nabi menyaksikan dia dan memberikan syafaat. Itu menghafal 40 hadis. Bagaimana kalau hafal 100 hadis? Bagaimana kalau dia hafal 200 hadis, 1000 hadis? Ini lebih luar biasa lagi. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan di dalam riwayat Imam Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dalam riwayat Imam Ibnu Mas'ud lebih luar biasa lagi. Dikatakan baginya, udkhul min abwabil jannati syi'ta. Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Luar biasa penghafal hadis Nabi. Ini masih 40 ini, ikhwah. Masih 40 yang disebutkan ini. Sudah luar biasa keutamaannya. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan di dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, maka akan ditetapkan dia bersama rombongan para ulama, wa husyira fi zumratis syuhada, dan dia akan dibangkitkan bersama rombongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Luar biasa, surga berarti balasannya. Wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathrat turuquh. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang telah beliau bawakan tadi, siapa yang menghafal 40 hadis dari umatku, maka dia akan dibangkitkan bersama rombongan para ulama ahli fikih, dan juga disebutkan Nabi akan menjadi orang yang bersaksi dan memberi syafaat untuk dia,
Demikian pula disebutkan dia akan dimasukkan surga dari pintu mana saja yang dia mau. Dan disebutkan telah ditetapkan bagi dia dibangkitkan bersama rombongan para ulama dan dibangkitkan bersama rombongan para syuhada. Kata beliau, ittafaqal huffaz. Imam An-Nawawi menyebutkan sepakat para ulama ahli hadis. Huffaz di sini maksudnya huffazul hadis ya, penghafal penghafal hadis. Dan tidak dikatakan sebagai ahli hadis kecuali dia menghafal dan mengamalkan hadis yang dia hafal. Banyak orang-orang zaman sekarang dikatakan huffazul hadis ya, atau hafizul hadis. Orang yang menghafal hadis hanya sekedar menghafal tapi dia tidak mengamalkan, itu bukan ahli hadis namanya. Ahli hadis itu dia menghafal hadis dan juga mengamalkan dari hadis-hadis yang dia hafal. Kata Imam An-Nawawi, sepakat ulama ahli hadis bahwa hadisnya dhaif. Jadi hadis tadi semua tadi yang kita baca tadi itu hadisnya hadis lemah. Wa in kasurat turuquh. Ya, walaupun banyak jalannya. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum. Dan para ulama ya telah mengarang fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Di dalam bab ini ya, dalam pembahasan ini, dan mereka tidak hitung ya, la yuhsa min al-musannafat, tidak terhitung. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Jadi ulama-ulama yang telah membahas dan mengarang 40 hadis itu sangat banyak sekali. Dan yang paling pertama kata Imam An-Nawawi yang aku ketahui yang telah mengarang kitab sebanyak 40 hadis, mengumpulkan sebanyak 40 hadis adalah Abdullah ibn Mubarak. Itu adalah ulama ahli hadis yang paling pertama mengumpulkan 40 hadis. Jadi sebenarnya Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis itu beliau mencontoh. Dan beliau katakan yang paling pertama aku ketahui mengumpulkannya adalah Imam Abdullah ibn Mubarak. Dan ma'asyiral ikhwah, sangat banyak juga asatizah kita yang telah mengumpulkan hadis-hadis seputar manhaj atau seputar pembahasan-pembahasan penting yang berkaitan dengan kehidupan keseharian seorang muslim, dan mereka mengumpulkannya 40 hadis. Thumma Muhammad ibn Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, di antara ulama yang telah mengarang buku mengumpulkan kitab sebanyak 40 hadis selain Imam Abdullah ibn Mubarak, yaitu Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Ini luar biasa ini. Kalau ada ulama dijuluki dengan alim dan rabbani, itu sangat luar biasa tingkatannya. Karena seorang dikatakan alim, tidaklah dia dikatakan alim kecuali betul-betul dia sudah mengilmui semua dari perbendaraan ilmu-ilmu agama, dari cabang-cabang bidang-bidang ilmu agama, baru dia alim. Ini ma'asyiral ikhwah. Dan tidaklah dikatakan sebagai rabbani kecuali dia sukses mendidik orang yang dia ajarkan sampai bisa mengetahui ilmu sebagaimana dia paham tentang ilmu yang dia sampaikan, bahkan melebihi dirinya. Itu luar biasa itu. Kalau ada orang dijuluki dengan alim rabbani, banyak-banyak kita sebagai guru sekolah, guru di pondok pesantren atau guru di mana saja, banyak-banyak kita alim, kita pintar, tapi kita hanya pintar untuk diri kita sendiri. Hanya pintar untuk diri kita sendiri. Ketika kita menjelaskan ke orang tidak paham. Ya. Atau kita hanya memperhatikan pengetahuan, menambah wawasan untuk diri kita sendiri. Adapun kita mendidik orang lain agar dia paham seperti kita atau bahkan melebihi pemahaman kita, itu sangat jarang sekali, ma'asyiral ikhwan. Itu dikatakan rabbani, pendidik. Makanya disebutkan oleh para sahabat Nabi, ya, di antaranya para sahabat ada yang mengatakan ar-rabbaniyun, seorang yang dikatakan sebagai rabbani itu barang siapa yang mereka mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Itu dikatakan rabbani. Ini ma'asyiral ikhwan. Ini yang mesti kita pelajari agar kita menjadi alim dan mesti kita amalkan supaya kita menjadi seorang yang rabbani. Karena rabbani itu mesti dia mengamalkan, dia mendidik orang lain agar bisa seperti dirinya, bahkan mengalahkan ilmu yang dia miliki. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sangat banyak kita lihat ulama-ulama zaman dulu yang keilmuannya luar biasa.
yang mereka bisa menandingi bahkan mengalahkan gurunya. Ya, makanya ma'asyiral ikhwah, kita lihat imam mazhab yang paling senior Abu Hanifah, kemudian di bawahnya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih belajar kepada Imam Malik, tapi ilmu beliau luar biasa. Banyak ilmu yang tidak dimiliki Imam Malik, Imam Syafi'i memilikinya. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi bersama dengan itu, beberapa ilmu yang dimiliki Imam Ahmad tidak dimiliki Imam Syafi'i. Makanya beliau membuat mazhab tersendiri. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Tsumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. An-Nasawi. Kemudian setelah itu yaitu Imam Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Wa Abu Bakr Al-Ajurri. Demikian pula Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Ini ulama terkenal, ulama ahli hadis. Kita biasa kenal dengan sebutan Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri, ulama ahli hadis. Wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Demikian pula Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Wa Daruqutni. Demikian pula Imam Daruqutni. Jadi kita kenal dari imam ulama ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Wal Hakim. Demikian pula Imam Al-Hakim. Ini juga beliau punya kitab yang mengumpulkan hadis-hadisnya. Wa Abu Nu'aim. Demikian pula Imam Abu Nu'aim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Demikian pula Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Sa'd Al-Madini. Demikian pula Abu Sa'ad Al-Madini. Wa Abu Uthman As-Sabuni. Dan juga Imam Abu Uthman As-Sabuni. Ini Abu Uthman As-Sabuni seorang yang bermazhab Syafi'i, yang beliau memiliki kitab aqidah yang masyhur, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yang dikarang oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, ulama ahli hadis. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Wa khalaiqun la yuhsawna min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Demikian pula ulama-ulama lain yang tidak bisa dihitung saking banyaknya jumlah mereka, baik itu dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, wal mutaakhirin, ataupun ulama belakangan hari. Ini ma'asyiral ikhwah. Kemudian kata beliau, wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 haditsan iqtida'an bihaula'il a'immati al-a'lam wa huffazil Islam. Dan sungguh aku telah meminta petunjuk kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis mencontoh mereka-mereka ini, imam-imam yang zaman dulu sangat luar biasa kiprah mereka. Jadi ma'asyiral ikhwah, kalau ada yang tanya kenapa Imam An-Nawawi begitu spektakulernya kitab beliau 40 hadis tentang pendidikan, tentang Madaru al-Islam, tentang poros keislaman, kenapa beliau bisa memilih 40? Ini angka cantik ini, 40 ini. Jawabannya, Allah, aku telah meminta petunjuk kepada Allah agar aku bisa mengikuti ulama-ulama zaman dulu ini. Mereka mengumpulkan 40 hadis, yang mana mereka merupakan a'immatil a'lam, yang merupakan para tokoh-tokoh besar wa huffazil Islam, dan merupakan ahli hadis, penghafal-penghafal hadis yang dikenal oleh ulama-ulama Islam. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan sungguh telah sepakat ulama akan bolehnya beramal dengan hadis lemah. Ini beliau mengatakan sungguh sepakat ulama bolehnya beramal dengan hadis lemah fi fadailil a'mal, dalam keutamaan-keutamaan amalan. Tapi nanti akan dikritik oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menyatakan bahwa tidak cocok dikatakan sepakat ulama bahwa seorang itu boleh beramal dengan hadis lemah kalau untuk keutamaan-keutamaan amalan saja. Yang benarnya jangan dikatakan sepakat, tidak boleh dikatakan sepakat, Mungkin yang lebih jelas dikatakan kebanyakan ulama berpendapat. Kalau kita katakan sepakat ulama, semua hadis-hadis lemah boleh diamalkan selama itu dalam bab keutamaan amalan, maka tidak sepakat ulama. Sebagian ulama ada yang menentang, seperti Imam Abu Husain, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Imam Muslim, dia menentang, dia tidak mengatakan sepakat.
Ini ma'asyiral ikhwah, mungkin katanya jumhur ya. Lebih tepat di sini perkataannya jumhur. Sebagaimana nanti akan disyarah, dijelaskan oleh Imam Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Wa ma'a hadza, kata Imam An-Nawawi, bersama dengan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadits. Tetapi bersama dengan ini bukanlah penyandaranku kepada hadis ini, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Tetapi bahkan aku bersandar kepada hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini hadis Nabi SAW. Kata Nabi, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan hadis kepada orang yang tidak hadir supaya ilmu itu menyebar. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha bima sami'a au kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar ucapanku, fawa'aha, lantas dia menghafalnya, dia dengar ucapanku dan dia hafal, wa addaha, dan dia sampaikan kama sami'a, sebagaimana dia mendengarkannya. Kita dengar Nabi menyampaikan sesuatu, kita hafal, kita sampaikan kepada orang lain, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah dari muqaddimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yang insyaallah penjelasan dari muqaddimah yang barusan kita baca ini akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, dan baru kita masuk dalam muqaddimah Imam An-Nawawi yang lain. Setelah itu baru kita masuk di hadis yang pertama dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi, cukup sampai di sini dulu. Nuwasil insyaallah fi usbu'il qadim. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.